Oke, ada yang tanya tentang praktek CL, nunggu BP, malah makin turun. Oke, terima kasih ke MS Insurance Adjuster pertanyaannya. Memang bagian yang paling sulit adalah cut loss. Oke, sebelumnya disclaimer dulu, konten ini bukan ajakan jual beli saham-saham tertentu. Oke, ini contoh LUCK. Selasa kemarin jam 9 pagi, LUCK dia bergejolak. Tapi kalau lihat daily chart, dia terus gagal menembus tertinggi sebelumnya kan. Jadi saya mikir kemungkinan besar koreksi akan ada pasti. Manfaatkan saat volumenya rame aja. Jadi saya taruh di 422 dulu karena itu sekitar EMA 10 di 1 menitan chart. Lalu saya coba taruh 432 karena dia shoot lagi ke atas. Tapi waktu itu tiba-tiba saham RMKE yang baru IPO hari itu sudah dibeli di harga ARB. Karena tadi saya taruh di 192 ARB, lalu dia down. Nah ini ARB hunting, jadi ya lu kecil aja. Karena ARB pertama dan masih rame, karena hari pertama IPO ya. Jadi biasanya ada pantulan singkat, selera untuk HK kelihatan, jadi ya saya coba jual di offer tadi 194. Nah habis itu LUCK down. LUCK waktu itu saya bisa jual 434 ada sempat, tapi karena agak telat itu kelewat. Jadi lebih baik fokus satu saham sih. Nah ini kan dia langsung turun lagi. Kalau 1 menitan chart waktu itu seperti ini, bagian ini tradingnya. Nah overnya masih tipis, jadi saya pantau buying powernya, tapi diisi terus overnya. Nah 432 nya kan udah, nah ini overnya masih tebal. Nah dia pantulannya nggak kuat, jadi harus siap-siap keluar. Nah ingat nggak ya video sebelumnya, kalau target bounce-nya pendek, harganya di situ-situ aja, di average saya, usahakan cepat keluar. Nah ini masih dia di support, emang nggak ya 432, jadi tapi diisi terus overnya, jadi ya harusnya haki sih. Bid overnya masih bidnya agak tebal, tapi udah seimbang ya, coba jual di 430 dulu. Siap-siap main haki waktu itu karena masih jam 9 awal, saya kira volatilitas untuk coba-coba HK itu juga masih akan ada. Nah ini kan udah down. Jadi CL1 tick, tapi tadi lebih baik harusnya ya cepat haki sih. Kalau 422 ini, karena itu sekitar low sebelumnya, buat saya waktu itu masih valid, saya nunggu. Anyway, loss-nya 0,5%, ya udah nggak apa-apa. Oke. Kemudian Temas, ini contoh saya cicil beli dari sini. Jadi itu untuk day trading aja, karena ini saham masih uptrend di daily chart. Tapi kenyataannya kan volumenya kan makin kering kan. Jadi saya stop buying, dan sepertiganya waktu itu tadi jual di atas box ini, sekitaran sini. Habis itu karena harganya mulai turun, jadi usahakan jual BP atau minus 1 tick aja. Nah masih ingat nggak? Kalau pantulannya lemah berarti salah entry, jadi usahakan cepat keluar. Nah nggak ada yang HK walaupun overnya lebih tipis, malah bidnya mulai berkurang, jadi saya waktu itu haki aja. CL. Oke, kemudian ada yang nanya nunggu pullback atau lihat feed over. Nah itu 선생님 itu artinya bahasa Korea guru, tapi saya bukan guru, saya murid juga. Anyway, terima kasih ke NDN Film pertanyaannya. Oke, ini contoh IELTS, Jumat kemarin sesi 2, IELTS tiba-tiba loncat dengan volume, jadi saya siap-siap cari titik pullback. Dia lagi rame, ada yang haki, ada yang HK, jadi saya tes di 2640. Nah, terus, sebagian down, hanya 402 lot. Oke. Nah, oke, ini kan udah jual ya. Ini sebetulnya jual agak kecepatan juga, tapi karena 270-nya agak bulat, bisa jadi barang yang numpuk, dan
272 itu tempongnya sedikit berat juga. Jadi saya ambil 2 tick aja. Oke. Jadi yang belum down itu saya cancel. Kemudian terakhir BHBP. Kamis kemarin sesi 2, saya tadi nunggu di bawah 226 sekitar EMA 120 di 1 menitan chart. Karena ini daily chartnya masih downtrend, reversal itu akan terjadi atau enggak belum tahu. Jadi selama 10 menit ke belakang dia tampaknya agak mentok. Lalu waktu itu sisa waktunya cuman belasan menit. Jadi kemungkinan 226 dapat itu makin kecil. Jadi saya try di MA60 yaitu harga 236 langsung di bawah ganjelan yang tebal-tebal. Jadi kalau ini dicabut bisa dapat panic selling. Oke, sambil cek saham lain, posisi BHBP tradingnya di sekitar sini. Nah, BHBP udah mulai bid tebalnya hilang. Jadi fokus BHBP aja. Giliran saya di 236 udah mulai dekat. Oke. Udah mulai berkurang bidnya. Jadi kemungkinan dapat barangnya. Terus ini 240 tembongnya agak berat. Terus ya karena tadi bidnya lebih tebal, jadi saya langsung jual di over. Oke, ini BHBP 2 tick ya masih cuan kecil, tapi ya pelan-pelan bisa naikin ukuran loan-nya mudah-mudahan. Oke, minggu depan ada 2 IPO. Impian kita di saham-saham IPO adalah bisa nggak dapat saham kayak WGSH yang IPO minggu lalu. Dia di papan pengembang, terus masih terbang. Nah, seperti UVCR, kalau kita lihat 1 menitan chart, hari pertama, dia opennya arah, cuman ada sempat ARB minus sekitar 9%, tapi saya nggak berani sih. Terus ada yang HK, terus ya hasilnya ya sampai sekarang begini. Anyway, tanggal 13 saham nasi dia IPO. Nah, bisnisnya apa kita langsung bisa tahu dari nama. Ya dia beras, produsen beras dan distribusi kayak saham Hoki. Nah, ini harga IPO 155. Kalian ada yang tahu merek nasi Dua Tani? Terkenal nggak ya? Anyway, kalau dibandingkan sama Hoki, dia pernya kan Hoki 118, terus kalau nasi 166. Mohon koreksi ya kalau hitungan saya salah. Mahalan nasi kalau pernya, tapi market cap-nya nasi berdasarkan dengan harga IPO itu 125M, sedangkan Hoki market cap-nya 1,8T. Nasi itu sekitar hampir 1/10. Kalau net profit ya di bawah 1M diperkirakan untuk 1 tahun ini hanya dikali 2 dari net profit sampai kuartal 2. Ya bisa lebih dari 1M, tapi karena kuartal pertama cuma 380 juta, kalau dikali 2 760 juta di bawah 1M. Tapi bisa aja terbang karena harga IPO-nya di bawah 200, enteng. Tapi ya bisa aja ARB juga, kita nggak tahu. Kemudian BSML, ini di bidang angkutan batubara, tongkang dan tugboat. Yang mirip sama BSML adalah ada RIGS. Nah, market cap-nya juga RIGS 186 miliar, kalau ini 216M, jadi mirip. Kalau PER-nya mahalan BSML karena 19, kalau RIGS 8. Oke, harga IPO 117. Terkini sektor batubara dan transportasi itu agak panas juga kan harga sahamnya. Tapi ya tidak tahu ya nanti gerakan harganya seperti gimana.
Penjaminnya Tanah Tama Sekuritas. Oke, menurut kalian bagaimana? Ada yang menarik nggak? Tolong di komen dan masukannya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, sampai jumpa.